Laporan dari kelompok kami terkait dampak psikologis COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat. Penyebaran pandemi COVID-19 secara cepat dan luas mengakibatkan perubahan signifikan pada segala aspek kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan keresahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik seseorang, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Penyakit pandemik mempengaruhi psikologis orang secara luas dan masif, mulai dari cara berpikir dalam memahami informasi tentang sehat dan sakit, perubahan emosi atau takut, khawatir, cemas, dan perilaku sosial seperti menghindar stigmatisasi perilaku sehat. Selain itu, pandemik psikologis menimbulkan prasangka dan diskriminasi outgroup yang berpotensi menimbulkan kebencian dan konflik sosial. Berdasarkan data terbaru, diperkirakan lebih dari 1 dari 7 remaja berusia 10 sampai 19 tahun di dunia yang hidup dengan diagnosis gangguan mental. Setiap tahun, tindakan bunuh diri merenggut nyawa hampir 46.000 anak muda. Tindakan ini adalah 1 dari 5 penyebab utama kematian pada kelompok usia itu. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan untuk mengatasi masalah kesehatan mental dengan pendanaan yang tersedia. Laporan tersebut menemukan bahwa secara global, anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk kesehatan mental hanya mencapai 2%. Sejumlah temuan data tentang anak muda di Indonesia yang mencangkup dalam laporan State of the World Children, hampir 1 dari 3 anak muda di Indonesia, sekitar 29%, dilaporkan sering merasa tertekan atau memiliki sedikit minat dalam melakukan sesuatu. Menurut survei yang dilakukan oleh UNICEF dan Gallup di 21 negara pada paruh pertama tahun 2021, penelitian terbaru menunjukkan bahwa program bantuan tunai bersyarat telah mengurangi angka bunuh diri sebesar 18% di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Istiqomah dengan NIM A1B1211125. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi pendidikan ekonomi Universitas Jambi yang sekarang berada di samping saya, yang bernama Kak Sartika Dewi, warga Reza 1 RT 18. Oh iya Kak, selama masa pandemi COVID-19 ini, ada nggak perasaan cemas yang berlebihan dari Kak sendiri? Kalau dari saya sendiri nggak ada sih, soalnya saya menganggap kalau virus ini tuh tidak terlalu berbahaya. Karena kan melihat dari datanya, kalau di Indonesia itu sendiri yang meninggal itu sangat sedikit persentasenya dibanding dengan yang sembuh. Jadi saya biasa aja. Lalu bagaimana aktivitas kakak sehari-hari? Apakah ada yang terkendala akibat COVID-19 ini? Kalau awal-awal sih iya ya, soalnya kan pada pertama kali itu semester berapa ya? Semester 5 atau 6 gitu. Nah itu kan pertama kali kan kuliah daring untuk pertama kalinya. Itu sedikit kaku sih gimana sistem aplikasinya, terus gimana menjalankan aplikasinya, agak kaku. Jadi agak kesulitan gitu. Terus yang keduanya, yang saya kan kegiatan itu tidak hanya kuliah sehari-hari, ikut mengajar privat juga ke rumah-rumah. Nah pas awal-awal itu sempat stop dulu karena takut dari keluarganya anak-anak yang saya ajar itu, mereka takut karena saat itu kan masih awal-awal lagi banyak yang virus menyebar. Jadi waktu itu di stop dulu, jadi saya tidak mengajar. Terus pada saat Lebaran Idul Fitri tahun 2019 itu saya tidak pulang karena saat itu lockdown. Itu sih yang paling mengganggu, maksudnya tuh kegiatan saya. Biasanya kan setiap tahun pulang. Dan yang terakhir nih Kak, apa sih dampak psikologis yang kakak amati akibat COVID-19 ini terhadap orang lain dan sekitar? Kalau psikologis banyak ini ya, kita lihat masyarakat yang cemas kan, cemas, takut keluar rumah takut kena virus, cemas juga belanjanya banyak gitu. Jadi saya lihat itu kalau karena saya pendidikan ekonomi ya, istilahnya tuh panic buying. Jadi belinya tuh sekali banyak, takut kekurangan gitu kan, keluarnya kalau keluar sering keluar takut
psikologisnya mereka tuh panik dan cemas. Dari beberapa keluarga yang anaknya belajar sama saya juga terlihat mereka takut dan cemas dengan adanya virus ini. Sebenarnya kan kalau menurut saya itu virus ini kalau kita menjaga protokol kesehatan terus mengikuti peraturan yang ada, insya Allah nggak tertular. Kalaupun tertular, kecil kemungkinan untuk sampai meninggal. Karena di Indonesia sendiri itu imun kita kan alhamdulillah sehat-sehat, imun tinggi. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mewawancarai kakak, apa-apa saja dampak COVID-19 terhadap kondisi psikologis masyarakat di sekitaran sini. Tepatnya di Samosir, banyak anak rantau yang pulang ke Samosir karena kehilangan pekerjaan yang menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin mewawancarai kakak sedikit mengenai apa-apa saja dampak COVID-19 terhadap kondisi psikologis masyarakat di sekitaran sini. Untuk di Samosir sendiri, akibat COVID-19, siswa-siswi peminat belajarnya semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsal Biasari dengan NIK A1B121907 akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di Kerinci, yaitu bertepatan di Desa Baru Semututu. Yang sekarang ada di sebelah saya, yaitu dengan Ibu Dandayati. Nah, menurut Ibu ada nggak sih munculnya rasa takut terpapar COVID-19? Untuk rasa takut dan rasa cemas itu pasti ada. Perasaan yang normal saat menghadapi krisis COVID-19. Nah, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memang melahirkan kecemasan warga. Jika tidak ditangani secara serius, maka kecemasan dapat menyebabkan gangguan mental dan kejiwaan bagi seseorang seperti stres dan. Saya akan mewawancarai yang ada di sebelah saya. Selama pandemi ini, ada nggak sih perasaan cemas atau takut kalau mau keluar rumah? Menurut saya itu rasa cemas atau takut pasti ada. Apalagi sekarang sudah banyak yang terkena corona. Bagaimana cara Anda mengantisipasi COVID-19 ini? Kita bisa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitriani dengan NIM A1B1211123. Baik, sekarang ini saya dengan Ibu Suyanti, warga Desa Majujaya. Saya mau bertanya, Bu, apa saja dampak yang dialami di masa pandemi sekarang ini di dalam lingkungan masyarakat? Dampak pandemi di lingkungan masyarakat, khususnya Desa Majujaya, saya pribadi karena pekerjaan saya sebagai seorang guru atau pendidik sangat berpengaruh sekali. Karena sekolah kan dilarang bertatap muka, jadi secara otomatis harus daring. Nah, dalam melakukan daring ini sangat banyak permasalahan. Yang pertama khususnya di Majujaya, sinyal susah. Kemudian orang tua atau wali murid harus menyiapkan dana khusus untuk membeli paket. Kemudian orang tua harus menyiapkan waktu luang untuk mengajarkan pembelajaran kepada anaknya, itu sangat sulit. Kemudian pembelajaran daring ini antara murid dengan guru tidak bertatap muka, itu anak sangat kesulitan untuk memahami pembelajaran. Kemudian kalau di dalam masyarakat Desa Majujaya, sama masyarakat Majujaya ini kebanyakan kerjanya di luar. Karena adanya COVID ini, secara otomatis orang dirumahkan dulu, belum bisa bekerja. Jadi secara ekonomi sangat kesulitan sekali di Desa Majujaya ini. Harapan kami sebagai masyarakat Desa Majujaya, semoga COVID segera pergi, segera hilang, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti normal, seperti biasanya. Ya. Itu tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Suyanti. Terima kasih atas